wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa mawallah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Taklim Al-Akbar yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya kita kembali dapat berwajah dalam rangka meningkatkan taklim kita. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah dan juga Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman, termasuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum pengajian rutin kita ini kita mulai, akan menyelipkan adillah kita dari dari badan wakaf Al-Quran ya, yang akan minta waktunya sejenak, tidak sampai 10 menit. Nah, ya lah, kasih waktu untuk para jamaah semuanya, dan mudah-mudahan ini ananda kita atau adinda kita ini bisa memberikan penjelasan yang barangkali bisa membawa kita untuk bersedekah kepada badan wakaf Al-Quran. Nah, untuk itu langsung saja kami berikan kepada Ananda badan wakaf Al-Quran. Ini kalau bapak-bapak sanapnya sudah dulu itu. Ini katanya tujuannya ibu kemarin, ngomongnya gitu. Nah, kemarin yang datang pada saya si Aan itu namanya. Kalau bapak sudah, jadi yang belum ibu. Nah, kamu silakan Anda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fahya dari Badan Papua Indonesia, mencapai Kalimantan Barat yang berlokasi di Pontianak, Jalan Daya Sutarum, Gang Wonosobo, Kompleks Dalam Village. Nah, Bapak jemaah sekalian, Badan Wakaf Al-Quran ini sudah berdiri sejak tahun 2005 sampai sekarang, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, kami sudah banyak menyalurkan kebaikan berupa seperti Al-Quran, listrik, air, dan program yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, masih banyak saudara-saudara muslim kita yang tidak bisa membaca Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Dan di mana banyak saudara kita di pedalaman itu tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran karena susahnya untuk mendapatkan Al-Quran dan para ustaz untuk mengajari mereka. Yang di mana satu buah mushaf Al-Quran tersebut dan biaya transportasinya lebih mahal dibandingkan Al-Quran tersebut, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena ini kami berinisiatif untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di pedalaman. Ya, pada suatu saat kami pergi ke sebuah kota yang bernama Sintang, dan kami bertemu kepada Ustaz Yamin. Bapak Ibu sekalian, beliau mengajar sebanyak 2.500 seorang mu'alaf, yang dimana mereka masih banyak membutuhkan Al-Quran. Nah, karena ini kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi dalam program kebaikan ini, yang dimana tidak terpaksa sama sekali. Bapak Ibu sekalian secara sukarela, jika ingin berwakaf silakan, tidak apa-apa. Dan program kami sudah tersebar ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan terkhususkan di Kalimantan Barat juga sudah kami banyak membagikan Al-Quran. Pada bulan Oktober lalu kami sudah membagikan sebanyak 20.000 mushaf Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 3 utama jika kita berwakaf Al-Quran, Bapak Ibu. Dan dimana yang pertama adalah kita akan mendapatkan amal jariah ketika kita sudah meninggal nanti. Nah, yang kedua adalah kita bisa berwakaf untuk menjadikan orang tua kita. Dan mungkin orang tua kita sudah ada yang tiada, tapi kita tidak tahu lagi bagaimana cara berbakti kepada mereka. Salah satu berbakti kepada mereka adalah mendoakannya,
bersedekah dan berwakaf. Salah satunya adalah berwakaf Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga adalah terhindar dari rasa penyesalan, yang dimana ketika kita masih di dunia kita pun merasakan hal tersebut. Ketika sudah ada yang nanti baru kita merasakan penyesalan tersebut. Ini mana di firman Allah pada surah Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut. Dan infakkanlah sebagian rezeki yang akan diberikan kepadamu sebelum datangnya kematian. Wa yaqulu rabbil la akhirtani ila ajalin qaribin wa asadaqtu akum minas shalihin. Dan sebagian umat berkata, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia sebentar saja agar kami bisa bersedekah dan kami termasuk di bagian orang-orang yang saleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan sekali lagi bahwa ini tidak ada pemaksaan. Jika ingin berwakaf silakan, jika tidak juga tidak apa-apa. Yang penting adalah doa terbaik dari Bapak Ibu sekalian agar program kami berjalan lancar. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami ada 3 cara untuk berwakaf. Yang pertama adalah dengan cara tunai. Bapak Ibu sekalian, di dalam brosur tersebut sudah ada amplop. Jika ingin berwakaf silakan. Dan yang kedua dari cara transfer. Yang mungkin Bapak Ibu sekalian ingin berwakaf dengan cara transfer, ada nomor rekening di bagian brosur halaman 3 atas nama Yayasan Badan Wakaf Al-Quran. Dan yang ketiga adalah dengan cara jemput wakaf. Dan mungkin pada saat ini Bapak Ibu sekalian tidak mau uang atau suatu saat nanti ingin berwakaf, insya Allah dimanapun, kapanpun, berapapun akan kami jemput. Nah, yang itu bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, kita Muhammad siapa? Muhammad Rifki ya, yang telah menyampaikan penjelasan-penjelasan tentang siapa yang mau ataupun ingin bersedekah di dalam yayasan wakaf Al-Quran untuk kaum muslimin muslimat yang ada di pedalaman khususnya. Kemarin kalau bapak-bapak sudah ini kemarin ada apa ya, dulu sudah mungkin 2 bulan 3 bulan yang lalu ada ibu-ibu yang belum. Nah, ya sama ya. Udah cukup ya nanti. Ya bagi bapak ibu yang ingin berdonasi ya sesuai dengan arahan beliau tadi ya, kemana mau transfer, mau tunai atau mau berupa apa lagi silakan ya. Untuk berikutnya kami langsung saja memberikan kepada Bapak Ustadz untuk memberikan tausiahnya. Ayah, udah ada apa? Sini pun ada apa? Takutnya mengganggu. Oh, enggak. Oh, no. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hadhihi lailah. والذي نور قلوبنا بالهدى والهداية وجعلنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسط في الدين والدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله وعليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض إلى آخر الحديث. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Akbar yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya selagi hayat di kandung badan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur pertama, alhamdulillah Allah masih memberikan rahmat kenikmatan yang berupa sehat jasmani rohani, umur panjang sampai detik ini. Dan alhamdulillah umur kita ini kita gunakan untuk thalabul ilmi kita, untuk menambah hasanah dalam kehidupan kita dalam beragama, tentunya agama yang qayyiman, yang hanifan, yang lurus ini, yang konon kita ingin mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Dan juga alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita untuk keistiqomahan dalam melaksanakan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kulli yaumin khamsa marrah, untuk ibadah yang secara vertikal maupun yang horizontal. Semoga saja ibadah kita selama hayat di kandung badan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita nanti kelak di akhirat nanti. Dan juga masih kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah masih memberikan rezeki kepada kita, dan rezekinya itu tidak dipandang banyak atau sedikitnya. Nah, kalau memang ibu bapak barangkali yang namanya pengen misalnya banyak duit, tapi imbangannya hadirin, orang kadangkala yang menjadi kemiskinan itu adalah menjadi beban hidup. Padahal kalau kita tawarkan ya Bu ya Pak, kalau ibu bapak diberikan uang 3 miliar hari ini, tapi matanya tuh buta, kira-kira milih mana Pak? Pak, kalau 3 miliar ibu hari ini diberi oleh Allah, tapi matanya buta, kira-kiranya nikmat atau tidak? Ya, pilih yang mana Bu? Nah, tidak mau kan Bu? Nah, biar miskin tapi asal jangan miskin hati, jangan miskin iman, dan jangan miskin kesehatan. Ini antara lain. Nah, saya tawarkan lagi kepada ibu bapak, kalau ibu punya uang 5 miliar, mau ya Bu ya? Tapi Bu, ini bisu, tadi kan buta ya Pak, sekarang bisu, bisa nggak kira-kira manfaat uang 5 miliar Pak? Nggak ada artinya. Saya tawarkan lagi ini Bu, kalau ibu punya uang 6 miliar, tapi ibu kakinya buntung, mau Bu? Enggak, berarti pilih kesehatannya Bu ya. Nah, kalau ibu ditambahkan 10 miliar, ini tambah. Jadi ditawarkan mempunyai uang 10 miliar, kira-kiranya mau nggak kira-kira kalau 10 miliar tapi ibu bapak gila? Mau? Alhamdulillah nggak mau. Maka kami memilihnya Bu, kami bisa diberikan oleh Allah rahmat dan kenikmatan sehat jasmani dan rohani. Kalau yang namanya sehat jasmani Bu, belum tentu rohaninya sehat. Mulanya sehat walafiat, sehat dan juga sejahtera, hatinya juga sehat, rohnya kita sehat, jasmaninya sehat, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini sehat semuanya. Maka untuk mensehatkan rohani kita ini hadirin, alaika bitaqwallah, kita hendaklah selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu bapak yang namanya takwa kepada Allah, insya Allah akan menemui kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pertanyaannya, mengapa manusia itu disuruh takwa? Karena fa innahu ra'su kullil amri atau ra'su kulli syai'in. Hadisnya ada 2 ini Pak. Jadi fa innahu ra'sul amri kulli. Yang namanya takwa itu adalah asas, kepala, pusat ya Bu. Oh, yang namanya sumber daripada setiap sesuatu itu permasalahannya
diputuskan dengan ketakwaan. Bahkan disebutkan ra'su kulli syai'in, setiap sesuatu yang kita miliki hadirin, mau baik di sisi Allah ataupun menurut kita, harus disertai dengan takwa. Ini antara lain. Maka alhamdulillah dengan datangnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini memberikan jalan keluar untuk supaya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa yang terdapat di dalam surat Az-Zariyah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin fa inna lil ladzina zalamu dzanuban misla dzanubi ashabin fala yasta'jilun. Kalau bisa jangan fawailul lil ladzina kafaru mi yaumihimul ladzi yu'adun. Apa artinya hadirin? Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya untuk nongkrong di dalam dunia. Kita mempunyai kewajiban hadirin, mempunyai hak dengan Allah dan juga kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan hak kepada ibu bapak, tapi ada juga kewajiban kita kepada Allah. Minimal pertama mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu dengan ibadah. Ibadah di sini adalah ibadah secara vertikal. Untuk menuju kemana kira-kiranya untuk ibadah ini hadirin? Menuju wasiqal ladzina taqaw. Untuk kalau orang-orang ini merasa takwa, insya Allah akan digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga dengan berduyun-duyun, Pak. Berombongan. Mau, Pak, Bu? Ya, semoga saja santrinya Pak Romi di sini pada malam ini akan didorong sampai ke sana ke surga dengan tanpa adanya hisab. Amin. Maka oleh karena ini harapannya hadirin. Maka oleh karena itu kalau yang namanya kita ini pengen sampai ke sana, maka kita baikinlah dulu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah ini banyak tentang masalah takwa hadirin. Ya, saya sampaikan satu persatu ya Pak ya. Yang pertama, hadis yang diceritakan dari Abi Dzar, Abdun bin Humaid fi tafsiri, dalam kitab tafsirnya hadirin. Yang pertama, usika bitaqwallah. Takwalah kamu kepada Allah. Aku wasiatkan kepadamu untuk takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah artinya tuh Pak, artinya takut. Takutnya kita kepada Allah bukan menjauhin seperti kita takut kepada binatang. Kalau kita takut dengan ular kobra, kita menjauhin ya Bu ya. Takut dengan yang namanya buaya, pasti kita menghindar. Tapi kalau takut dengan Allah, maksudnya memelihara apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sirra wa alaniyah, yang nampak maupun yang tidak nampak, kita kerjakan. Apa kira-kira yang tidak nampak, Bu? Ibu, pada waktu ibu mau tidur baca 2 kalimat syahadat sendiri, kira-kira sebelahnya ada yang tahu enggak, Bu? Tuh. Nah, kira-kira dalam hati kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada enggak yang tahu? Saya Bu setiap hari membaca syahadat, istri saya samping enggak dengar. Bener lupa. Atuh ya Bu. Dan juga Mbah ya tadi ngomong juga bahwa untuk yang namanya kita pumpu masih ada hayat di kandung badan hadirin, karena kita itu akan wa ilaihi turja'un. Apalagi Bu Haja yang kemarin ya Bu ya. Nah, Ibu datang ke sana, saya udah pulang Bu, karena sore hari ada pengajian tiga jamaah kami, malamnya dengan bapak-bapak. Itu antara lainnya Bu. Terus juga jadi kita ini banyak sebenarnya kegiatan-kegiatannya hadirin dalam rangka untuk bebenah yang namanya kalau kita ini dulu sendirian. Apa kira-kiranya hadirin? Supaya kita ini tergolong
yang namanya husnul khotimah, karena akhir hayat itu hadirin yang baik itu adalah manusia yang takwa. Maka di situ diterangkan hadirin untuk menemani kita ini unsun fi kobrina atau fi kobrikum, bahwa menjadi teman di kuburan Anda nanti maupun yang nanti teman nanti di padang mahsyar. Pertama hadirin yaitu alaika bitilawatil Quran. Hendaklah Anda banyak-banyak membaca Al-Quran. Kalau banyak Al-Quran 30 juz nggak hafal, ambillah yang mudah-mudah. Antara lain yang mengiringin. Mau tidur boleh, habis sholat pun boleh. Yaitu kita membaca ayat kursi. Hafalnya apa ya? Ayat kursi kan? Bukan ayatnya ditulis ditempelkan di kursi, bukan. Ya Bu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Satu. Yang kedua, hafalkan surat Al-Baqarah yang terakhir. Mau dari lillahi boleh, ataupun amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun sampai Al-Kafirin. Udah ya Bu ya? Ini. Yang ketiga, hafalkan awal daripada surat Al-Kahfi. 10 ayat saja. Yang bunyinya alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubasshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada ila akhir ayat. 10 ya Bu. Oke Bu. Ya berapa Bu? Dan hafalkan surat yang menjadi pendukung kita nanti kalau sudah di alam barzah, yaitu tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau memang tidak hafal 30 ayat, ya minimal 1 ayat lah hafalkan. Dah Bu? Terus lagi untuk mengiringi supaya husnul khotimah, tadi yang saya bacakan Bu. Saya tetap kalau yang namanya salat 5 waktu pasti saya bacakan itu. Karena pengen husnul khotimah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi, itu terdapat dalam surat At-Taubah ayat yang terakhir. Nah, kalau Bapak pengen bangun in time on time, tepat waktu, tidur jam berapapun insya Allah bisa bangun kalau niat mau sholat tahajud, ya Pak ya. Hafalkan ayat yang terakhir daripada surat Al-Kahfi yang innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha iwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Nah, sampai terakhir ya Bu, sampai akhadah. Nih, insya Allah kalau memang belum bisa bangun in time on time, berarti badan kita masih kotor. Kotor apanya Pak? Ya itu banyak kesalahannya atau dosanya. Maka banyak-banyaklah membaca istighfar, mengerjakan sholat sunnah yang namanya sholat sunat taubat. Dasarnya ada sholat sunat taubat tuh Pak, Sohe itu kitab dalam kitab itu. Jadi jangan ngada-ngada tidak ada sholat sunat taubat. Ada Bu, kan saya udah sampaikan kan Bu. Ya niatnya gampang, sholat sunat taubat rakaat ini mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar kabiro biasa. Kalau memang tidak hafal ya jangan dipaksa-paksa. Maklum otak kita sudah mulai tumpul atau cerdas, besoknya lupa lagi Pak. Betul nggak Pak? Karena apa? Karena terlalu banyak makan garam, terlalu makan banyak makan lemak. Betul nggak Pak?
Nah, banyak makan tunggir. Tunggir itu banyak lemaknya, mulanya maju mundur. Nah, itu loh Pak. Mulanya jangan banyak makan tunggir ya Pak ya. Tunggir itu banyak lemaknya Bu, yang membuatkan otak itu tertutup karena banyak lemak masuk ke otak kita. Nah ini Pak. Oke Bu Pak. Nah, maka oleh karena itu dihindari dulu lah. Dan juga nanti akibatnya Pak, kolesterol masuk lagi di badan kita. Aduh. Kalau udah banyak kolesterol, sininya tegang, akibatnya kena stroke lagi. Aduh hai. Nah ini antara lainnya Bu. Maka oleh karena itu ya kita waspada. Mulanya di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala suruh wa kulu wasrobu. Nah, makan minum dengan yang halalan thayyibah. Yang halal itu yang bagus Pak, menurut agama bagus, membelinya bagus, waktu jual belinya pun bagus. Tapi kadangkala Bu, oke kita beli bagus, Pak, belinya bagus, yang jualnya nggak bagus, nggak bagusnya ini bagus padahal sudah basi. Ya kan Pak? Loh bener Pak. Saya kadang-kala begitu. Saya ada di sana di pasar pagi itu. Kalau saya pergi, Pak Ustadz mau beli ini enggak? Jual bandeng. Pak Ustadz tiga ini 50. Udahlah karena Pak Ustadz sodako tadi. Iya, terima kasih. Insya Allah berkah ente. Bagus Pak. Itu orang itu katakan saya seminggu sekali karena Pak hobi juga karena udah digoreng lagi enak rupanya. Itu Pak ya. Kalau orangnya benar-benar saya paling suka Pak. Bahkan kadang-kadang saya bingung juga. Ada murid perempuan itu, Pak Ustadz beli cambah enggak? Aduh saya kurang hobi juga dengan cambah. Udahlah nggak usah belilah, bawa aja pulang. Ini antara lain Pak. Jadi ada baiknya. Nah itu antara lain. Tapi ya kami terima karena apa? Itu semua sedekah, semoga saja jadi berkahnya gitu loh Pak. Oke. Dengan yang namanya takwa itu sendiri adalah berusaha menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan. Karena apa Bu? Karena tanggapnya orang yang takwa ini akan mendapatkan begini Bu. Yang namanya surga itu hujibatin nar bisyahawah. Yang namanya neraka itu diliputi dengan barang yang disenangin oleh hawa nafsu. Bener gak Bu? Semua orang itu paling suka dengan yang namanya dunia tadi. Padahal itu semua nafsu semua hadirin. Kalau kita sudah dikoceknya tebal, pengennya kemana-mana. Pengen ke Bali, pengen ke ini. Tapi nggak pernah berpikir pengen mencium Ka'bah, pengen mencium istrinya. Ya Pak? Bu, setiap hari cium suaminya enggak Bu? Ya kalau bisa Pak, ini ciumkan begitu. Apa sebabnya? Itu pahala loh Bu, pahala. Jangan disia-siakan. Ini kalau udah innalillah baru ditangisin, dicium-cium, enggak ada artinya itu. Nah, pada waktu masih hidup itu ya Pak ya. Nah, ini diciumin kan bagus. Mau tidur cium begitu loh Bu. Bangun tidur ya dicium ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Karena dapat pahala. Karena yang namanya khujibat anar bisyahawat itu sendiri. Wa khujibatil jannabil makarih. Yang namanya surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Betul Bu. Saya Pak mengajarin orang itu Pak. Alhamdulillah santri saya yang di sana Pak, tadi malam aja cuma 11 orang dengan gurunya. Padahal saya udah siapkan makanan betul-betul Pak. Saya kadang-kadang kata istri, Mas yang namanya gurunya nggak perlu buidak, saya pengen yang namanya rumahnya perlu berkah. Saya tiap hari baca Al-Quran, tapi kalau tidak dibacakan dengan masyarakat kurang puas saya rasanya. Apa sebabnya Bu? Loh, ju'ilatil ardu masjidan. Jadikanlah rumah atau bumi itu adalah tempat bersujud. Jadi tempat sujud bukan di masjid saja Bu, rumah kita juga jadi tempat sujud. Dan juga supaya rumahnya itu
Jangan seperti kuburan. Wala taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kamu jadikan rumah-rumahmu itu kuburan. Banyak rumah di sekarang itu, Bu, rumahnya megah kayak kuburan. Betul enggak, Bu? Kalau ngijing kan orang sini ngijingnya Mas ya. Kuburan 3 tahun pakai plaster hebat, tapi nggak pernah dipikirkan penghuninya nangis-nangis itu, Pak. Karena apa? Karena pada waktu hidupnya masin. Betul, Pak. Pertama masin sama istrinya. Betul, Pak. Pada waktu ibu mau lebaran minta apa, Bu? Ada nggak yang minta carikan yang namanya telekung? Oh. Kalau istri saya mintanya telekung, Bu. Terus terang aja, alhamdulillah Mas, nah, bulan tahun ini supaya agak necis sedikit, ya silakan aja lah. Karena salonnya telekung saya kan, Bu, senang lihatnya tuh, Bu. Ini antara lain, ya Bu ya. Terusnya lagi, ya maksudnya telekung tuh begini, Bu ya. Jangan sampai orang Islam kok orang mau numpang sholat di rumahnya saja. Tahu-tahu, Bu, saya boleh nggak mau numpang sholat di rumah ibu? Maaf yang nggak punya telekung, Masya Allah. Nah ini Pak, ya, Bismillah. Nah, ya Bu, Bismillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, amalkan begitu aja, insya Allah banyak duitnya itu, Pak. Ini antara lain, Pak ya. Masya Allah itu. Selanjutnya hadir yang berbahagia. Dengan yang namanya kita ini tadi dibacain Al-Quran, Bu. Selain daripada itu sholat juga. Sampai saya praktekkan, Bu. Dengan ibu-ibu pengajian kami itu ada pengajian Sabtu, pengajian Kamis, pengajian Senin. Bu, datang aja Bu 2:30 sebelum asar. Kita latihan sholat sunnah tasbih. Kalau memang ibu mampu 4 rakaat, kalau tidak mampu ya 2 rakaat saja. Ya saya yang nimbangin aja lah, karena gendut-gendut kan bahaya Ibu ya. Gemeter soalnya tangannya. Oke, saya praktekkan dulu, Bu. Nah, karena apa? Sholat sunat tasbih itu kalau bisa seumur hidup tuh sekali saja lah. Kalau memang setiap hari nggak bisa, setiap minggu nggak bisa, setiap bulan nggak bisa, setiap tahun nggak bisa, seumur hidup dikerjakan. Jadi di rumah saya, alhamdulillah cukup juga rumah itu Pak. Ada 50-an orang itu perempuan, alhamdulillah. Tapi saya teramain dulu dipraktekkan. Ya terima kasih, kalau tidak begitu saya nggak bisa kalau nggak diajarin dulu. Usolli sunnat tasbih rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman, karena ibu kan ngikutin parawi lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau memang pakai bahasa Arab nggak bisa, pakai bahasa Indonesia kata saya. Sengaja saya mengerjakan sholat sunnah tasbih 2 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bisa nggak Bu? Allahu Akbar kabironya. Kalau memang jangan bisa, nggak hafal, jangan dipaksakan, nggak khusyuk nanti ente. Nah, jadi baca sholawat Nabi baiklah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidina Muhammad. Kalau Allahumma ba'id ini juga ngapalkannya susah juga itu Pak. Oke lah yang mudah saja. Karena apa? Gantikan sholawat, karena sholat itu adalah doa. Sholawat itu juga doa, hadirin. Jangan, paromi ngada-ngada. Inilah pemahaman. Apalah takilun, apalah tadabbarun. Nah, hanya kalau yang namanya angan-angan itu tidak ada artinya, Bu. Karena la akla tababur, yang namanya tidak ada akal bagi orang yang hanya ngangan-angan, ngayal. Oh aku ini udah umur 70-an, apa ngayalnya? Nanti saya mau beli kereta api. Nggak pernah kereta api yang namanya katil ya Pak ya. Ada nggak yang ngayal begitu Pak? Nggak ada kan? Ngayal kendo tuh nggak ada rupanya. Nah, tapi yang mempersiapkan adalah orang masjid Pak. Di sana sampai dijual, cuma di sana Pak. Alhamdulillah, karena apa? Mempersiapkan untuk yang namanya kalau kita kembali ke sana. Sampai apa? Sampai dibuka yang namanya fardu kifayah. Terpaksa diunsur mengikuti fardu kifayah, nggak mau, begitu meninggal kebingungan.
kebingungan Bu mencari peti. Nah, larilah ke masjid kami. Nah, tahu-tahu apa? Dihargakan begitu, bingung lagi. Nah ini Pak, orang tuh lupa dengan yang namanya mempersiapkan diri kalau yang namanya kena musibah demikian. Ini Pak. Nah kalau secara jasmani oke lah disiapkan, tapi rohani ini yang kita selesaikan Pak. Mulanya kami mengajak kepada ibu bapak, sepumpung masih ada hayat di kandung badan, karena umur kita ini sudah mulai asar yang bayang. Asar ke maghrib Pak. Iya Bu, buktinya Bu Haji, karena di daerah saya tuh tiap hari Bu. Bingung saya sampai. Waktu tadi aja ada Bu di Gang Langgar Haji Ali. Padahal di hari yang lalunya sebelahnya Bu. Terus langsung di sana tangga saya kan Bu. Nah sebelumnya di sana tuh ada lagi Bu. Wah istri saya muter-muter terus. Ada laki para perempuan bagian istri saya. Kalau yang laki-laki nih, mau manggil Mas Bu di sana udah ada. Ini antara lainnya Bu ya. Ini antara lain saja. Ada yang bahagia. Tapi saya berpikir ya Allah ya Robbi, kalau mengumumkan lagi apa Bu? Umurnya di bawah 50. Kalau yang namanya sudah 67, alhamdulillah ada bonus. Siapa ya? Ini. Karena apa? Karena begini Bu, tuba liman kana umru tawilan. Berbahagialah bagi manusia yang umurnya panjang digunakan untuk ibadah. Dan juga khairun nas, ayun nas. Manusia khair, manusia yang bagus itu siapa? Rupanya mantola umruhu, orang yang umurnya panjang tapi untuk kebagusan, kebaikan. Tapi wa ayun nas, sarun nas, siapa manusia yang paling yang namanya jelek? Rupanya manusia yang umurnya panjang tapi tidak digunakan untuk kebaikan. Tapi ibu-ibu bapak-bapak sini alhamdulillah berbuat kebaikan semuanya. Amin. Oke, selanjutnya hadirin yang berbahagia, untuk yang namanya kita supaya diberikan oleh Allah tadi wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara, didorong dengan rame-rame, digiring oleh Allah ya Bu. Dengan malaikat begitu, ayo masuk ke surga. Dengan yang namanya masuklah dengan yang namanya selama dibuka pintunya, maka kita pertama takwa kepada Allah. Yang kedua tadi Bu, alaika bitilawatil Quran, membaca Al-Quran walau ayatan, walaupun satu ayat. Mulanya ibu bapak seusahakan setiap hari di dalam diri kita ada bacaan Al-Quran. Dan apa kira-kiranya? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca Al-Quran yang paling mudah. Mana yang mudah Pak? Apalnya apa Pak? Kira-kiranya Pak? Oke, inna a'toina. Jangan disangka bahwa itu cuma 3 ayat. Rupanya manfaatnya banyak. Kalau ibu mengamalkan surat inna a'toina, insya Allah kenyang-kenyangan minum telaga kausar Pak. Masya Allah. Coba ya. Tapi di situ pahami artinya. Isi kandungan dari inna a'toina kal kausar itu sendiri. Maka insya Allah ibu kalau sudah membaca suruh fasolli di Rabbika dan wanhar, kita juga yang namanya korban, ya kan Pak? Nah tapi sebelum korban kalau bisa ibu bapak mengakikahkan dirinya sendiri Pak, kalau memang belum diakikahin Pak. Karena orang tua kita zaman dahulu bukan nggak ngerti agama Pak. Karena beliau-beliau itu mau membuat akikah karena dengan senjata ini Pak, Belanda, yang namanya Jepang itu begini. Akibatnya orang tua boro-boro, bisa nyembelih, nggak ada yang makannya Pak. Karena apa? Tembak begitu.
Nah ini oke, kita kalau memang belum ya akekah kan gampang, manggil Mas Haji kan, Mas Ustadznya kita kan, apa serakalan dibaca itu terserah. Nah ini antara lain ya Pak ya, silakan mau 2 ya laki-laki alhamdulillah, kalau nggak mampu ya 1, nggak apa-apa kan sunnah, tapi sunnah muakkad lupa. Nah, kalau juga yang namanya kalau memang nazar itu wajib jelas, sama dengan korban juga hadirin, ada korban wajib, ada korban sunnah. Korban sunnah itu ya kapan saja, tapi kalau korban wajib ya saya punya andekan saya ini sehat dari penyakit ini, saya akan nazar mau korban. Itu wajib itu Pak, itu naikkan. Karena yang namanya nazar. Oke. Selanjutnya dengan tilawatil Quran silakan yang mudah. Syukur-syukur tadi Ibu, untuk bekal kita tadi ayat kursi ya Bu ya. Terus 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang amanar rasulu. Terus lagi yang namanya surat Al-Kahfi yang awal. 10 ya Bu ya. Alhamdulillahilladzi tabiba anzala ala abdil kitab. Terus lagi membaca surat Tabarakal ladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan juga untuk mendapatkan yang namanya husnul khotimah juga akhir daripada surat At-Taubah. Nah ini Pak ya. Nah di samping itu juga banyak istighfar, di samping itu juga baca man qala fi akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini Pak. Untuk yang namanya mengakhiri hayat baca la ilaha illallah itu sulit Bu. Bener Bu. Kadangkala saya Bu, kadang sering suruh membacakan orang sedang sakaratul maut dibacakan begitu Pak. Tahu-tahu nggak meninggal, karena saya kan begini mintanya. Pertama sehat. Kalau memang dia itu 1 hari belum meninggal, maka tinggal tunggu weton jare wong Jawa. Bener nggak Pak weton Pak? Ya, waktu keluarnya itu keluar lahirnya itu. Ini. Iya, jadi dengan hari pon wake klimbonnya lah bahasanya itu ya Pak ya. Itu namanya begitu. Ya seperti saudara Ibu kan waktu kemarin tuh udah saya ajikan dulu Bu. Tapi rupanya belum sampai seminggu. Ini antara lain saja. Oke. Selanjutnya wa zikrullah, dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah bukan hanya la ilaha illallah saja ya Bu, semuanya kan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah tapi mempunyai nama masing-masing. Kalau yang namanya subhanallah namanya kalimat tasbih walaupun kalimat thayyibah. Alhamdulillah itu juga yang namanya kalimat thayyibah tapi namanya hamdalah. La ilaha illallah juga kalimat thayyibah tapi namanya kalimat tahlil atau kalimat tauhid ya Bu. Terus juga Allahu Akbar juga ini adalah kalimat thayyibah tapi namanya kalimat takbir. La haula wala quwwata illa billah ini adalah kalimat thayyibah tapi namanya kalimat hauqalah. Astagfirullah juga thayyibah tapi namanya istighfar. Bismillah juga thayyibah ya itu namanya basmalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil juga thayyibah tapi namanya hasbalah ya Bu ya. Ini terusnya lagi kita mau ngamalkan yang lain-lain pun silakan. Jangan juga Pak, saya kok menjumpai awal-awal Al-Quran kok hurufnya pendek-pendek dan juga kadangkala tidak sesuai bacaannya. Contoh ya Bu ya, Yasin kan yasa tulisannya, benar kan Bu? Nah, kalau orang nggak belajar, nggak ada gurunya, bacanya yasa Bu. Sampai terjadi ketika saya ada di Saudi Arabia menjumpai orang yang konon kelihatannya orang hebat Pak. Karena apa ini? Udeng-udengnya itu yang sekarang diikutin oleh orang Pontianak begini. Nah itu saya nggak pakai gitu Pak. Gini aja lah supaya itu ya Pak ya.
Ini udang-udang saya sampai begitu, wah hebat bener ya orang. Sampai saya kurang puas bertanya, ya Syekh, kamitron imamatakum, berapa meter itu sorban ente? Isna asro mitron, 12 Pak, 12 meter. Tapi begitu membaca Al-Quran Pak, ketepatan alif lam mim so. Bacanya Pak, alamasu. Waduh hebat. Jadi saya ngomong, afwan ya saya antum khoto, ente salah. Aswab alif lam mim so. Karena aku udah belajar sama guru ini Pak. Itu antara lain. Karena apa? Enggak dikatakannya alamat so alif lam mim so, karena ada al-masir. Nanti itu akan digabungkannya dengan al-masir, ada alif lam ro kan Bu ya. Jadi alif lam ro, jadi dengan tambahkan al-maso itu tadi alif lam mim so dengan ro al-masir itu Pak. Artinya tempat kembali. Dan juga Yasin bukan Yasa. Kaf ha ya ain sod bukan kah ya aso. Alaro alif lam ro kan Pak. Tapi kan sebenarnya alif lam mim ro kan begitu. Yang sendirian tuh hanya apa Bu? Nun bukan na. Nun bukan ka. Kan Pak begitu. Terus yang lagi yang namanya tosim, enggak tos masa, bukan tosim mim, akan begitu. Tos sama, bukan tos sama. Ini antara lain. Alif lam mim bukan alama, bukan. Ya Bu ya. Ini alif lam mim alama. Mulanya kalau mau tahu alama artinya apa? Alama itu artinya dia sakit. Kalau dibacakan alama, semoga mama sakit. Rasain ibunya sakit. Nah ini ya monggo. Jadi alif lam mim bukan bukan alama. Oke Bu, Pak. Mulanya Ibu jangan mengomongkan alama, jangan. Bu. Itu doakan orang tua. Sama dengan kalau Ibu amit-amit jangan. Ya Bu, amit-amit itu artinya matilah kamu, matilah kamu. Nah, Pak. Ya. Nah, bacanya Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Kan begitu, Bu. Kalau memang yang namanya menurut sesuatu, ya na'udzubillah boleh atau innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi tambah la haula wala quwata illa billah. Artinya bahwa yang namanya itu kalimat tarjih. Kalimat tarjih bukan yang namanya kalau ada yang meninggal saja kita jatuh juga innalillah. Begitu innalillah dia meninggal dunia, alhamdulillah. Itu nama kalimat bahwa kalimat nama Allah, jaminannya surga juga itu Pak. Ini untungnya di situ akhir hayat. Oke, nanti 10 menit lagi baru bertanya. Selanjutnya hadirin, wa zikrullah, zikir kepada Allah silahkan. Ya menzikirkan ayat Allah silahkan hadirin. Contoh ya Bu, membaca surah Yasin. Kira-kira nilainya sampai 41 kali. Yasin 7 Yasin 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 sampai 7 kali ya Bu. Terus lagi salamun kadalika taqdirul azizil alim dulu kan Bu. Dzalika taqdirul azizil alim 14 kali boleh. Ya Bu, mau 16 boleh. Hari mau 41 soalnya. Begitu salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim tadi 14, maka ini 16. 16 ditambah 14 berapa Bu? Nah, 30 ya. Nah, dengan 7 berapa Bu? Nah, ya 7. Nah, terusnya dzalika taqdiruna begitu awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ardi qadirin ala ayyahluqa mislahum bala. Kalau bala itu Bu, kalau bisa berhenti bernapas meminta kepada Allah dibaca 4 kali berarti 41 kan. Nah, kalau orang membaca Yasinnya 7 kali, ininya 14, ini 16 tambah 4 maka 41. Maka Ibu sama dengan membaca Yasin 41 kali.
Oke, ngerti Bu? Ini kata Syekh Abdul Idrus itu mengatakan demikian. Bahkan kalau yang namanya di dalam Yasin Fadilah ya Mas ya. Nah itu karangannya siapa? Itu Mbah Khalil Bangkalan, kiai daripada Kiai Jawa itu yang paling tua. Itu beliau dan juga karena Syekh Nawawi kan adanya di sana ya Pak ya, yang di Mekah. Nah itu Banten tapi meninggal di sana. Mbak itu gurunya pendiri pesantren Lirboyo Kediri, dan alhamdulillah sekarang juga sedang membuka cabang di sana Bu. Nah, dan yang dimintain yang namanya untuk donatur adalah alumninya dulu gitu Pak. Alhamdulillah karena ada yang mewakafkan dana. Ini antara lain saja hadirin yang berbahagia. Kalau mau tahu itu modalnya beliau pesantren di Mbah Khalil itu 23 tahun tapi nggak pernah makan nasi Bu. Kalau ibu bapak nggak makan nasi kira-kira gimana Pak? Beliau datang dari rumah itu Bu, nyebrangin lautan dari Surabaya menuju Madura itu Bu, pakai getek Bu, bawa beras 1 karung Bu. 1 karung dan 10 kilo atau 5 kilo ya Pak ya. Tahu-tahu ngomong tanya, kata Mbak Khalil, Nab Abdul Manap pun namanya. Kau yang bawa apa? Aku bawa beras. Wislah berasnya diberikan makan sama itik bukan saja. Diberikan makan ke ayam. Kalau kita pasti protes ya Bu ya. Protesnya apa? Wah makan apa Mbah? Aku nanti kan begitu. Enggak. Kowe makan itu loh. Ini sampingnya pesantren itu banyak pohon yang namanya apa Bu? Daun cengkudu, daun pace Bu. Makan daun pace Bu. Masya Allah 23 tahun baru setelah 23 usnah naf kowe ndang mulio. Apa sebabnya? Ilmu kuis entek. Bayangkan seorang guru sampai mengatakan begitu. Entek sana kamu buat pesantren. Alhamdulillah sampai terjadi di Lirboyo. Lirboyo itu Bu tahun 1910 Bu. Sampai sekarang udah 100 tahun lebih ya Bu ya. Nah termasuk Mbah Maimun, Mbah Dimyati, itu murid-muridnya, itu kakak-kakak kami. Nah kalau kami kan udah tahun 70-an, kalau beliau itu tahunnya tahun 50, tahun 60, ini antara lain. Oke hadirin yang berbahagia, ini sekedar untuk mengingatkan. Karena apa Bu? Beliau membuat pesantren itu kurikulumnya dari pertama sampai sekarang nggak pernah robah Bu. Dan termasuk Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur juga alumni Lirboyo. Saya sampai baca, loh aku pernah ngaji dengan Bang Haji Mahfuz Ali begini. Loh itu kayak koncoku itu. Ini antara lain karena udah lama ya Bu ya. Oke. Jadi untuk sampai ke sana Bu, apa yang disampaikan itu memang sebenarnya benar Bu, kalau orang itu mau menerimanya. Karena Pak, likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu mempunyai kelebihan. Rupanya ayat Al-Quran dari Fatihah, dari bis'a'udzubillah sampai yang namanya Qur'a'udzu birabbinas itu ada manfaatnya semua Bu. Oke lah kalau nggak percaya. Ibu kalau yang namanya sholat tahajud bacanya begini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil ila akhir ayat. Ya Bu ya. Nah, kalau ibu mau mendalamin bahwa kita ini nanti masuk ke kubur juga dengan yang namanya diizinkan oleh Allah dalam keadaan nikmat. Mulanya kalau ibu membaca lagi dalam surat Al-Fajr kan Bu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu Bu,
Nah, dengan adanya demikian, oh iya, aku dikeluarkan dari rahim ibu dalam keadaan suci. Begitu masuk ke kubur dalam keadaan suci, maka pada waktu keluar dari rahim ibu diazankan, dikomatkan. Begitu masuk ke kubur diazankan dan dikomatkan. Pada waktu kita keluar dari rahim ibu diajarin. Nah, diadanin Allahu Akbar baru nangis kan Bu. Begitu juga kita masuk kubur diadzankan Bu, nangis Bu sebenarnya. Nangisnya apa? Oh iya, aku untung masih ada yang ngajarin. Begitu tutup, kowe Romi, kowe sebentar lagi ono sing nekonin, sopo? Malaikat Mungkar dan Mungkar dan Nakirnya apa Bu? Nah, ingat-ingat, yang namanya pendidik yang paling baik adalah kematian Bu. Saya pendidik Bu, belum bagus. Yang bagus itu adalah kematian Bu. Maka pada waktu ada kematian itu kita sedang dipelajarin, didik. Oh iya, jangan-jangan besok aku gantian yang dimandiin. Ya kan Bu, ini Bu. Dan juga al-qabru awalul manazil akhirah. Kuburan itu adalah pertama kali tempat untuk menuju akhirat. Rupanya perjalanan Bu, kalau orang itu ngerti yang namanya kejadian, yang namanya kematian dan perjalanan kematian, pasti orang tidak mau makan kemungkinan. Karena apa? Iya, perjalanannya. Buktinya saya kadang-kadang berpikir, kalau mau tidur Bu, saya membayangkan kakek saya, ibu saya, bapak saya, adik saya, kakak saya Bu. Itu mikirkan Bu, tadi malam gak bisa tidur karena mikirkan begitu Bu. Iya, dulu aku peluk-pelukan, ciuman dengan adik, dengan kakak. Kalau saya pulang sana Bu, saya kalau yang namanya belum mencium adik kakak Bu, belum sempurna. Dan mereka kalau belum mencium pipi saya, belum sempurna Bu. Nah, setelah itu dirumunin, alhamdulillah. Karena saya merantau sendiri Pak. Udah kalau udah puas sudah baru ketawa hahaha. Ini antara lainnya Bu ya. Tapi dengan adanya udah perpisahan, ya Allah ya Robbi ya semoga sajalah bahagia. Begini antara lain Bu. Jadi dasarnya Bu, dengan yang namanya zikrullah, dengan zikrullah ini Bu, permasalahannya bahwa bacaan kita dan zikir kita itu adalah zikrun laka fis sama. Zikir kita ada di langit, bahkan di dalam hadis yang lainnya rohuka fis sama. Roh Anda itu ada di langit. Kita baca subhanallah, ada langsung sampai roh kita di sana Bu. Alhamdulillah sampai ke sana nih Bu. Dan juga wa nurun laka fil ardi, dan juga kita zikir kepada Allah, baca Al-Qur'an kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi cahaya bagi kita, bagi Anda di dalam bumi ini. Bahkan wa dzikruka fil ardi juga menjadi zikir Anda di dalam bumi ini. Jadi kita membaca Al-Qur'an bukan hanya sekedar membaca Bu, kita termasuk zikir kita. Apalagi kalau bisa mengenal yang namanya doa-doa. Ada Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Silakan Bu, waktu habis wudu tambahkan doa itu supaya mukanya cemerlang. Ya Bu ya, itu pembuka aurah. Ya Bu ya, aurahnya kita itu. Nah silakan. Ya kalau memang bukan aurah di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pun harus mengenal yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nanti di akhirat akan dikumpulkan manusia tuh, ada mukanya yang putih, ada mukanya yang celeng. Nah, karena apa? Ya kalau yang putih, yang karena banyak membaca yang namanya ambil air wudhu. Mulanya air wudhu tubuh ada air wudhu yang untuk sunnah, ada yang untuk wajib. Ya kalau kita pengen mudawamah wudhu, ya ini ada sunnah. Tapi kalau untuk sholat itu wajib Bu. Ini antara lain. Oke, ngerti Bu? Sama dengan mandi, ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Mulanya bapak-bapak kalau mau Jumatan, hari Jumat mandinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Silakan itu Pak. Karena apa? Karena boleh jadi kita
tadinya mempunyai hadas besar lupa, ya kan Pak? Itu. Ya niatnya ya, niat untuk sholat Jumat. Nawaitul husnan lil Jum'atin fi hadal yaum sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya mandi untuk mengerjakan sholat Jumat karena Allah Ta'ala. Dapat pahala. Ibu-ibu juga silakan mandi Bu, supaya dapat pahala. Yang namanya Sayyidul Ayam, the best day itu, hari yang paling baik. Soalnya orang itu kalau mengatakan the best day itu adalah kelahiran kita. Nah, padahal hari yang bagus itu adalah hari Jumat, Sayyidul Ayam. Mengapa? Pertanyaannya, karena Nabi Adam, yang kita itu Bu, pada hari Jumat Bu, beliau itu dijadikan oleh Allah dan turun ke dunia. Bahkan sampai beliau pun wafatnya juga pada hari Jumat itu. Kiamat juga terjadinya pada hari Jumat. Oke, sampai di sini dulu, baru sampai 3 takwa Bu ya. Yang kedua, dengan yang namanya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, dan juga kita ini disuruh untuk yang namanya selain dengan baca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga jangan mengira bahwa membaca Al-Quran itu juga selain kita komunikasi dengan Allah, kita ini adalah tergolong berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan barangkali ada yang mau menanya. Moga. Moga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kan banyak mendengar berita tentang orang meninggal dunia mendadak. Iya, iya. Sedangkan kalau menurut ilmunya kan setiap orang yang mau meninggal itu kan ada tanda-tanda kematian. Min ayatil maut. Iya. Dulu orang mendapatkan berita kematian itu dengan membaca ayat-ayat Allah gitu. Jadi tanda-tanda Allah gitu. Kayak gitu dibawa dari alam atau gimana. Jadi misalnya ada keluarga kita yang jauh dari kita, kemudian sakit, biasa kalau ada mau menjelang meninggal dunia, mereka sudah mendapatkan kabar entah itu dari alam, entah dari firasat mereka. Sehari atau 2 hari sebelum meninggal, keluarga itu sudah kumpul Pak ya. Iya, sudah betul. Sudah kumpul gitu ya. Itu kan orang-orang dulu tuh pandai membaca tentang tanda-tanda kematian. Apakah tanda-tanda kematian itu juga ada di orang-orang yang meninggal secara mendadak? Atau mungkin dengan zaman teknologi yang sekarang ini orang mengabaikan ilmu-ilmu tentang tanda-tanda kematian Pak. Jadi lepas dari pantauan kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang namanya tanda-tanda kematian ya Bu, saya sampaikan dulu, likulli syai'in biqadar. Setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah ada ukurannya. Bahkan sampai disebutkan Bu dalam surat Al-Hijr yaitu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadalah kamu kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan. Maksudnya datang keyakinan itu kematian. Tuh, mulanya kita sampai meniti kematian itu adalah dengan yang namanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ngomong dulu, ketika bapak saya mau meninggal dunia, Bu, ini dulu ya Bu ya. Beliau itu paling hobi mendatangin ke pengajian. Karena beliau ini hanya terkenal di sana, Bu, ada pengajian. Pada waktu duduk begini, Bu, ada orang yang uluk salam. 40 hari sebelumnya itu uluk salam. Langsung nggak ada yang mendengar, yang menjawab bapak saya. Balik-balik Bu dari pengajian, Ji sama istrinya terus sama ibu saya kan, kalau namanya ibu bapak tuh manggilnya kalau haji ya haji gitu Bu. Ji apa? Tadi saya habis pengajian itu ada orang yang datang kasep
pakai baju putih Pak, pemuda Kasep, ngomongnya begitu. Baca puasa saya Kasep ganteng gitu. Bapak uluk salam. Nah uluk salam apa? Itu adalah tamunya, rupanya malaikat Pak. Dijawab oleh beliau. Nah setelah seminggu kemudian apa? Di situ yang namanya kayu-kayu di tubuh, kalau sana kan masaknya pakai kayu ya Pak ya. Kayu-kayu itu di beneran yang namanya gitu. Di anak-anak, teman-teman ataupun ponakan-ponakan menghaji. Lagi apa kok main yang berhasil kayu ini, barangkali nanti saya nggak ada umur, udah Pak, udah terjawab oleh dirinya Pak. Udah umur supaya masak-masak itu doakan aku ini nggak bingung. Oke. Ada 1 minggu Pak. Minggu keduanya Pak, dipan ini Pak, jadi Pak, tempat tidur itu dikeluarkan Pak, dipakuin kencang-kencang. Ponakan-ponakannya apa? Menghaji. Akhirnya apa? Kenapa dipan ini di paku-paku ini kalau saya nggak ada umur untuk memandikan saya supaya jangan roboh. Itu Pak, bantuan saya. Sampai minggu terakhir Bu, dikumpulkan seluruh anak cucu dan minta yang namanya rumah itu dibuka siang malam 24 jam. Ini Pak. Nah setelah begitu, kecuali saya yang nggak boleh dipanggil Pak. Waktu itu kan masih bukan pakai gini apa ya, pakai apa namanya kan, telegram ya, telegram. Itu memang dasar saya nggak mau tahu ya Pak, nggak sampai ketemu. Padahal pada waktu itu hari Jumat tuh Bu. Apa saya tuh udah pesan kepada anak-anaknya di telegram, datang ke sekolah. Pas hari Jumat saya nggak sekolah Bu. Tahu-tahu saya hari Sabtunya ke sana, telegram. Jadi saya balik mau berusaha. Begitu mau cari pesawat itu pun nggak dapat. Dilalahnya tuh Pak. Ada telegram lagi. Bapak telah meninggal dunia. Langsung putar duduk saya. Nangis betul-betul saya. Nah, cari-cari pesawat kok nggak ada. Dilalanya dapatlah yang namanya naik kapal. Naik kapal laut itu apa Bu? Lewatnya Semarang malahan. Jadi sampai seminggu baru ketemu. Nah ini antara lainnya Bu ya. Dan pada waktu terakhirnya Bu, semua suruh pulang. Nah kecuali adik saya dengan anunya karena orang Cirebon, anunya menantunya di situ. Anaknya masih bayi, nangis. Pada waktu beliau itu Bu sedang pelukan Bu, antara ibu dengan bapak tuh. Nah setelah begitu beliau ambil air wudhu, tahajud Bu, langsung menghadap ke barat. Nah begitu ada nangis supaya malaikat mencabut nyawanya Bu. Padahal udah habis sholat Bu. Langsung meninggal dunia. Nggak ada, langsung malam hari bapak saya meninggal. Itu antara lainnya Bu ya. Dan itu kesan-kesannya rupanya likuli qadar. Dan juga yang namanya kematian itu rahasia dari Allah Bu. Tapi orang yang taqarrub kepada Allah Bu, 40 hari itu ada. Dan kalau saya ingatkan begini Bu, yang di Pontianak, kalau nenek-nenek, kakek-kakek, kalau ngomongnya awalnya nggak ada, akhirnya nggak ada, itu ada tanda-tanda Bu. Ada tanda-tanda. Ngomong itu nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Nggak ada muqaddimah dengan akhir. Itu Bu tanda biasa. Ini antara lain. Dan kalau yang namanya, mohon maaf ini Bu, kalau yang namanya orang sudah sakit, mohon maaf ini Bu, kalau memang ibu megang suaminya, kalau suaminya lagi sakit begitu, telurnya Bu, kalau telurnya sudah masuk Bu, itu tanda. Ya Bu ya. Dan juga tepung dan sebagainya ya Pak ya, ini ada. Itu tanda-tanda secara jasmani ya. Tapi secara rohnya mudahnya lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah yang namanya orang yang mau meninggal dunia ini. Bahkan untuk nalkin itu baik orang yang sudah meninggal ataupun sebelum meninggal. Kalau yang menalkin sambil membaca Yasin jelas Bu, surah Yasin itu jumlahnya hurufnya 3000. Satu huruf itu ditungguin oleh malaikat 10. 10 kali 30 berapa Bu?
30.000 malaikat. Maka insya Allah kalau orang yang ahli ibadah Bu akan diberikan rahmat oleh malaikat. Mulanya meninggalnya pelan-pelan sampai pada waktu sini malam yughorghir ini selaginya ada di sini Bu disuruhlah banyak istighfar. Kalau memang nggak bisa baca Allah. Dan kalau sudah bisa la ilaha illallah sekali nggak usah diulangin. Ya Bu ya. Karena apa? Khawatirnya nanti la ilaha illallahnya nggak ada. Nah, ini bahaya. Mereka Allah. Dan yang membaca Allah saja Bu kalau memang ribuan manfaatnya banyak. Jadi orang itu kadang-kala harus panjang-panjang. Enggak, yang pendek, yang enggak boleh kan zikir panjang, pendek kan enggak boleh kan Bu. Membaca yang namanya kalimat thayyibah mau zikir la ilaha illallah banyak silahkan. Ini antara lain sebiqadri istito'ah. Kalau memang ibu bapak pantatnya mampu duduknya. Kalau tidak kan qu'udan wa ala junubikum kan Bu, mau berdiri, mau duduk, mau berbaring silakan. Mulanya saya tekankan kepada ibu bapak kalau mau tidur itu baca. Kemudian kan saya katakan ayat kursi ya Bu ya. Amanah Rasuluh kan Bu. Nah, terus baca yang namanya tadi tabarakalladzi biyadil mulku dan juga baca laqad ja'akum ya kan Bu. Terus lagi membaca kalau surat sajadah barangkali itu ya susah. Ya mudah-mudah saja dan juga awal daripada surat Al-Kahfi. Nah, barulah baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan ayat-ayat yang ibu hafal. Baru niat. Nah, bismika Allahumma ahya wa amutu. Tidur kan Bu? Nah, insya Allah Bu, kalau toh yang namanya kita nggak ada umur, yuhtamul mayit, manusia meninggal dunia itu diakhiri dengan omongan terakhir Bu, amal terakhir itu. Mulai usahakan kalau memang mau tidur ambil air wudhu dulu. Coba ya, air wudhu bacalah. Nah ini masa semudah udah tua masih setiap hari aja pelukan terus kan Pak, ya pastinya kan enggak ada waktu-waktunya ya Pak ya. Ini antara lain kita bebenah untuk yang namanya masa yang akan datang kalau hidup sendirian karena dikubur kan hidup Bu. Yang paling sedih kalau saya mendalaminya itu Pak hari pertama saya yang paling takut tuh hari pertama di kuburan itu Pak. Kalau yang hari pertama di kuburan sudah nikmat insya Allah kesananya enak. Tapi kalau hari pertamanya babak belur, nah ini saya kadang-kadang membaca gini Pak. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga apabila ajal telah tiba di antara Anda semua, Anda dimasukkan ke dalam kubur, ditanya marrabbuka, siapa Tuhan kowe? Aku tak ngerti, I don't know. Aku tidak ngerti Tuhannya sopo. Nah, maka job kanan job kiri Pak, mulai itu Pak. Nah, ditanya lagi, man nabiyuka, boro-boro nabi ora inget inyong. Nah ini lagi, jawab lagi, madinuka. Mulanya ibu bapak sering-sering membaca kalau mau sholat, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiy wa rasulah wa bil qur'ani imamah. Nah kalau Mas Hadi yang tukang nalkin hafal ya Bu, marrobuka. Karena yang namanya kita dengan baca la ilaha illallah maka insya Allah naum kal harus tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Tadinya yang namanya papan jelutung bukan papan Bu, di situ kaca. Ya melihat ke kanan yang dilihat adalah amal. Melihat ke kiri amal, ke sana amal, ke bawah amal.
Nah, kalau yang namanya amal baik ya itu enak. Kalau amalnya jelek, masya Allah, na'udzubillah. Mulanya kita ini sering-seringlah membaca nas'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Bu, dan juga membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un. Nah, itulah Pak, silahkan. Nah, ini ayat-ayat Allah ada manfaatnya. Inilah perlunya ngaji ya Bu ya. Ya Bu, jangan lihat parominya loh Bu. Saya juga misalnya berbekal, pengen menjadi manusia yang husnul khotimah. Tapi sayangnya dalam pergaulan setiap hari Bu, yang kadangkala manusia itu suudzonnya dulu ya Bu ya. Nah, sebenarnya kan husnudzon ini kehidupan. Mulanya usikum bilja, aku wasiatkan kepadamu ittaqullah bilja, takwa kepada Allah dengan yang namanya tetangga. Tetangga ini Pak yang membuat kadangkala asalnya kita mau bagus menjadi jelek. Mending kalau yang namanya jelek menjadi bagus ya Bu ya. Nah, mudahnya ittaqullah wattabi'il hasanah atau tabi sayyi'ah bil hasanah. Ikutilah yang namanya kalau berbuat jelek itu dengan kebaikan. Karena apa? Yang namanya kebaikan itu bisa menghancurkan kejelekan itu sendiri. Ya begitu ya Mas ya. Jadi untuk mulanya, untuk supaya kita tanda-tandanya itu Bu, yang tahu adalah diri kita Bu. Kalau orang yang begitu, bahkan kalau orang yang mengamalkan itu ngomong sama anaknya kadang-kala, nah nanti jam segini Bapak mau pergi kemana? Orang yang sehat nggak ngerti bahwa dia itu mau pergi ke alam baqo itu, menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ilmu kewalian ya Bu ya, ini antara lain. Hanya itu saja. Terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada ya cukupkan ya Pak ya. Terima kasih. Jadi apa yang kami sampaikan semoga diamalkan ya Bu ya sebisa-bisanya. Karena kita ini saya katakan tadi la akla tadbir, tidak ada akal bagi orang yang hanya mengangan-angan doang. Wala hasaba ya Bu, tidak ada hisab, tidak ada perhitungan, yaitu husnul khuluq. Berbuat baik itu Pak tidak ada yang namanya hitungannya. Siapa yang tahu? Nah, contoh kita berbuat baik dengan diri sendiri, apa bisa menghitung Bu? Tidak. Nah, contoh ya Bu ya, ini contoh. Bapak membaca la ilaha illallah. Berapa kira-kiranya itu nilainya? Ya kan Pak? La ilaha illallah kalau semuanya Ibu. La ilaha illallah al-halimul karim, nilainya sudah 30-an. La ilaha illallah rabbul arsyil azim, 30-an. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim, 30-an. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah ini kan Pak 30-an. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nah ini antara lain hadirin. Nah kalau yang namanya dikumpul-kumpulkan sudah berapa? Berarti kita kaya. Mulanya nggak apa-apa, nggak kaya harta, tapi kaya hati, kaya iman. Hingga pada akhirnya kita ini menjadi manusia yang sa'idan fid dunya wa sa'idan fil akhirah, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Jadi bukan harta duniawi itu bukan untuk segala-galanya Bu. Nah, saya akan mulai saya contohkan tadi 1 miliar mau tapi matanya buta ya Pak. 10 miliar mau tapi Anda putung di kakinya ataupun gila. Nah jangan, kalau bisa ya yang penting sehat insya Allah. Karena apa? Tidak ada perbedaannya Bu, kaya miskin. No difference between rich man and poor man, kata Mbah ini karena guru bahasa Inggrisnya. Jadi tidak ada perbedaan antara kaya dengan yang miskin. In front of your God is the same, atau in front of God is the same. Dan depan hadapan Allah itu sama. La farqa bainal ghani wal fakir wal ghani. Tidak ada yang namanya perbedaan antara kaya dengan miskin. Indallah sawa. Di depan Allah itu sama, hanya inna akramakum indallahi atqakum.
Orang yang the best, orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Hanya itu saja, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian dari ta'lim kita, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Dan di antara jamaah ada punya pertanyaan, tapi belum sempat diuraikan malam ini, bisa disampaikan pada salah satu yang akan datang, dan kita bersama-sama juga berdoa mudah-mudahan kita benar-benar diberikan kesehatan sehingga bisa berjumpa lagi di bersama-sama yang akan datang. Dan dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.